wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-temanku yang berbahagia, dimanapun kalian berada, semoga Allah SWT memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai detik ini. Kita bisa bersua dan lebih dari itu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan tauhid dan panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, agar mendapatkan rahmat Allah SWT yang bisa kita bawa pulang nanti menghadap Allah SWT pada hari kiamat kelak, insya Allah. Teman-temanku yang berbahagia, kali ini saya akan berbagi pesan yang sangat singkat namun begitu dalam, sebagai pengingat baik kepada saya pribadi maupun kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting untuk kita renungi, yaitu Quran surat ke-81 At-Takwir pada ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa aina tadhhabun, maka sesungguhnya engkau mau kemana? Ayat yang sangat singkat namun begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang langsung datang dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerangkan mengapa kita diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jalan dan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan. Jika kita di jalan yang salah, resikonya seperti ini. Jika kita di jalan yang benar, konsekuensinya demikian. Meskipun kita sudah mengetahui semua konsekuensinya, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsu agar bergeser dari nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang Allah tetapkan. Teman-temanku, untuk menjalani kehidupan di dunia ini harus didasari dengan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut ibadah. Tunduk, patuh, bahasa Arabnya disebut Islam. Orang yang tunduk, patuh, taat disebut Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya, Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sejatinya adalah untuk mentaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual, mengaktifkan diri spiritual kita. Jadi ketaatan kita itulah jadi titik ritualnya. Ibadahnya yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita untuk sholat, untuk mengoneksi diri kita. Aktifkan sinyal itu dengan Sang Pencipta sehingga ketika terkoneksi, bangun kesadaran kita sebagai sebuah fitrah. Dan jika kita kelak ditanya, mau kemana hidupmu? Quran menjawab, aku menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptakanku. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah benar-benar menyiapkan bekal itu? Atau hanya sekedar melakukan aktivitas dunia saja, yang hanya sibuk, belajar, bekerja, bermain-main, cari jabatan, cari ini, cari itu, tanpa meyakini adanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-temanku, jika kita sudah yakin ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan berbicara, dan kaki berjalan, sehingga kita menjadi pengabdi dari Rabb kita yang Maha menyayangi, seperti yang terdapat Quran surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan menunjukkan kasih sayang melalui penciptaan alam, pengampunan serta petunjuknya.
kepada hamba-hamba yang beriman. Itulah puncak yang perlu kita ikhtiarkan dan kita ucapkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami kembali, dan hanya kepadanya tempat kembali. Temanku, di setiap diri kita ada dua titik terdalam, yaitu jiwa takwa dan fujur. Nilai kebaikan moral yaitu takwa, dan nilai buruk itu disebut fujur atau juga disebut nafsu. Quran surat ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammarakum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada kejahatan, kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Semoga di bulan suci ini kita bisa menjaga semua tindakan kita, mulai dari menatap, mendengar, berbicara, bertutur sapa, sampai dengan berjalan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari perbuatan fujur atau nafsu. Teman-temanku yang berbahagia, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan aktivitas yang kita lakukan sampai detik ini, apakah sudah menyiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hanya sekedar aktivitas mengejar kesenangan dunia semata? Dan semoga di kesempatan di bulan suci Ramadan kali ini kita bisa mempertebal iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki semua perilaku dan tindakan-tindakan kita. Renungkanlah kembali malam ini, malam Jumat saat manusia pertama diciptakan di dunia, diturunkan di surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan disitulah kita akan berhenti di dunia. Saat azan berkumandang akan tampak jelas seluruhnya. Semoga Allah memuliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.